Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Salva dengan NIM Mahir 144 dari kelas 4D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang membaca berita serta model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran membaca berita. Nah, sebelum itu, apa kalian tahu apa itu membaca berita? Membaca berita merupakan salah satu keterampilan literasi yang sangat penting dimiliki oleh peserta didik pada era informasi saat ini. Melalui kegiatan membaca berita, peserta didik dapat memperoleh berbagai informasi terbaru mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Informasi yang diperoleh dari berita dapat membantu peserta didik memperluas wawasan, menambah pengetahuan, serta memahami berbagai fenomena sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan membaca berita yaitu yang pertama, mengetahui informasi terbaru, yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan, yang ketiga, memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun daerah lainnya, dan yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi terbaru yang diterima. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi membaca berita, yaitu peserta didik mampu membaca berita dengan lafal dan intonasi yang tepat, mengidentifikasi unsur-unsur berita, serta memahami dan menyampaikan kembali isi berita secara benar. Untuk meningkatkan kemampuan membaca berita peserta didik, model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini dipilih karena mampu mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, khususnya dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam teks berita. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran sehingga peserta didik dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penerapannya, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi berperan aktif dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di sini guru sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui model ini, peserta didik didorong untuk bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, bertukar pikiran, serta menyampaikan hasil pemikirannya secara sistematis. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Pada pembelajaran membaca berita, guru dapat menyajikan sebuah berita yang berkaitan dengan peristiwa aktual atau masalah dekat dengan kehidupan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi informasi penting dalam berita, seperti unsur 5W tambah 1H, yaitu what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, kapan, dan how, bagaimana. Menemukan pokok permasalahan yang terdapat dalam berita, serta menganalisis penyebab dan dampak dari peristiwa yang diberitakan. Peserta didik juga dapat mencari informasi tambahan dari berbagai sumber untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap topik yang dibahas. Oleh karena itu, penggunaan model Problem-Based Learning atau PBL dalam pembelajaran membaca berita dinilai sangat tepat untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca peserta didik. Melalui model ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan dari teks berita, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, serta sikap aktif dan mandiri dalam belajar. Dengan demikian, tujuan pembelajaran membaca berita dapat tercapai secara lebih optimal dan bermakna bagi peserta didik. Contoh seperti guru memberikan berita tentang kebersihan lingkungan sekolah, lalu siswa diminta mengidentifikasi masalah, penyebab, dan solusi yang terdapat dalam berita. Berikut langkah-langkah dalam model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, yaitu yang pertama, orientasi pada masalah. Nah, di sini guru menyajikan sebuah berita yang mengandung suatu permasalahan
misalnya berita tentang banjir atau kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kegiatannya itu guru membacakan atau menampilkan sebuah teks berita, kemudian siswa mengamati dan membaca berita, lalu guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait masalah yang ada pada berita. Contohnya seperti apa yang menyebabkan banjir. Nah, yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan menjelaskan tugas yang harus dilakukan. Kegiatannya itu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu, setiap kelompok menerima teks berita dan guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan tugas kelompok. Nah, yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Di sini, siswa mencari informasi dari berita dan mendiskusikan masalah yang ditemukan. Nah, kegiatannya itu mengidentifikasi unsur-unsur berita, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu, menentukan masalah yang terdapat dalam berita dan mencari penyebab dan dampak dari masalah tersebut. Nah, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya setiap kelompok. Menyusun hasil diskusi dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kegiatannya itu menuliskan hasil analisis berita, menyampaikan hasil diskusi secara lisan, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Nah, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran. Nah, kegiatannya itu menyimpulkan isi berita, mengevaluasi solusi yang telah diberikan, dan guru memberikan umpan balik dan penguatan. Demikian penjelasan saya mengenai materi membaca berita. Dengan memahami cara membaca berita yang baik dan benar, diharapkan kita dapat menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.